Selamat berjumpa kembali dengan Christ Chapel Manado. Hari ini kita kembali akan bersama-sama beribadah, memuji dan mempermuliakan Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang murni yang akan memberkati kita sekalian. Namun sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dengan kita bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Change My Heart, O God, sebagai satu harapan kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the I am the clay. Mold me and make me what I pray. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, dengarkanlah beberapa penyampaian yang berkaitan dengan ibadah Christ Chapel Manado di hari Minggu yang akan datang. Yang pertama yang akan menjadi pengkhotbah adalah Bapak Philip Manurung. Yang kedua, dalam ibadah Christ Chapel sesudahnya ada kegiatan Sunday School dan Nursery yang bisa diikuti melalui kanal YouTube Christ Chapel Manado. Dan yang ketiga diberitahukan bahwa setiap hari Rabu jam 8 malam ada kegiatan prayer meeting. Diharapkan Bapak Ibu Saudara-saudara bisa mengetahuinya dan bisa mengambil bagian di dalamnya. Baiklah, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita sekalian. Mari kita memberikan sapaan yang hangat dalam kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan katakan, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus peduli kepada engkau. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau kita sudah memberikan sapaan salam kita kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita, saya undang kita semua untuk berdiri dan kita akan mengikuti panggilan Tuhan untuk beribadah yang terambil dari Daniel pasal 2 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23.
Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Kita menyanyikan lagu For the Cause. Umat Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan hidup kita dan ibadah kita saat ini. Dan di akhir doa kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, untuk kebesaran kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami penyertaan-Mu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, sampai di kehidupan kami di hari ini. Kami bersyukur meskipun di dalam kehidupan ini ya Bapa, ada begitu banyak tantangan, pencobaan, pergumulan dan penderitaan yang kami hadapi. Namun satu hal yang membuat kami mampu menghadapi semuanya itu, bahwa Tuhan Engkau tetap setia bersama dengan kami. Engkau memberikan kepada kami kekuatan. Engkau memberikan kepada kami penghiburan. Engkau memulihkan segala sesuatu yang rusak. Bahkan Engkau yang membawa kami untuk kembali boleh hidup di dalam damai sejahtera surgawi.
inilah kami umat-Mu ya Bapa. Hari ini kami rindu untuk bersama-sama bisa memuji mengagungkan Engkau. Bukan hanya kami yang ada di Christ Chapel Manado, tapi juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami Christ Chapel Kupang. Kami rindu mengagungkan Engkau ya Bapa, karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah tertidur, apalagi terlelap, untuk meninggalkan kami seorang diri di dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan di kehidupan ini. Engkau Allah, Engkau Bapa yang Maha Kuasa, yang selalu bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami untuk menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami semua ingin memuji mengagungkan Engkau melalui ibadah kami ini. Sebagai tanda syukur terima kasih kami, karena Bapa, Engkau adalah Bapa yang setia. Kiranya ya Tuhan Engkau berkenan untuk menyertai dan memberkati kami dalam ibadah Christ Chapel ini. Supaya dari awal pertengahan sampai akhirnya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan harapan kami Engkau dipermuliakan melalui hidup kami dan dalam ibadah ini. Kiranya itu yang boleh terjadi. Maka kami mau serahkan kehidupan kami ya Tuhan seutuhnya, baik kami yang ada di Christ Chapel Manado maupun Christ Chapel Kupang. Kiranya Engkau ya Bapa yang akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu menaungi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah syukur kami, doa kami kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih dalam keadaan berdiri. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu yang berjudul Pada Kaki Salib-Mu. Biarlah kita menyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan bahwa kita semua sedang berada pada kaki salib Tuhan yang memberikan kepada kita penebusan, yang memberikan kepada kita kemenangan dan jaminan hidup sebagai anak-anak Allah. Pada kaki salib-Mu. Pada kaki salib-Mu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Pada kaki salib-Mu, kasih-Mu kuterima. Pada kaki salib-Mu, kasih-Mu kuterima. Sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salib-Mu, salib-Mu
kaki salib-Mu, ku ingat kurban-Mu. Pada kaki salib-Mu, ku ingat kurban-Mu. Dalam jalan hidupku, ku kenang selalu salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Pada kaki salib-Mu, ku tetap percaya hingga dalam surga kelak jiwaku bahagia. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita semua telah ditebus dengan darah yang mahal. Itulah darah Kristus Yesus yang memberikan kepada kita penyucian atas dosa-dosa kita. Kita dikuduskan, kita hidup sebagai kekasih-kekasih Kristus. Mari kita menyanyikan lagu Tercurah Darah Tuhanku. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan, dengan segenap hati kita menyanyikan lagu ini. Tercurah Darah Tuhanku. Darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Namun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dihapus darahnya. Ya anak domba, darahmu hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci
Dan jika nanti lidahku tak lagi bergerak, tetap ku puji kuasa-Mu di surga-Mu gelap, di surga-Mu gelap, di surga-Mu gelap. Tetap ku puji kuasa-Mu di surga-Mu gelap. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita datang dalam pengakuan iman komunal dan pengakuan dosa komunal. Pengakuan iman komunal terambil dari pengakuan iman Westminster, pasal 1, poin yang kelima. Kita mungkin dipengaruhi oleh kesaksian gereja untuk menghargai Alkitab dan menghormatinya, dan Alkitab sendiri menunjukkan dalam banyak cara bahwa itu adalah firman Allah, misalnya dalam hal pokok-pokok persoalan rohani, efektivitas ajarannya, keagungan gaya tulisannya, kesesuaian antar bagian-bagiannya, kesatuan tujuannya dari awal sampai akhir, yaitu memberi segala kemuliaan kepada Allah, penyingkapannya atas satu-satunya jalan keselamatan manusia, fitur-fitur lainnya yang luar biasa tiada taranya, dan kesempurnaannya. Namun, kita sepenuhnya diyakinkan dan dijaminkan akan kebenaran tiada cacat dan otoritas ilahi Alkitab hanya melalui karya Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, yang bersaksi oleh dan dengan kata-kata di dalam hati kita. Kita datang dalam pengakuan dosa komunal. Ya Tuhan, sumber wahyu dan kebenaran abadi, dalam banyak cara Engkau telah melukiskan keajaiban penciptaan dan rencana keselamatan-Mu yang agung melalui Alkitab yang dapat dibaca oleh umat-Mu. Kami mengaku ada masa-masa ketika kami sulit meyakini fakta-fakta yang Engkau singkapkan di dalamnya. Misalnya tentang proses penciptaan yang bertentangan dengan teori evolusi yang diyakini dunia saat ini. Menghadapi pandangan umum mayoritas, terkadang kami menjadi ragu dengan kebenaran Alkitab. Tolonglah umat-Mu di zaman ini, ya Tuhan, agar kami tetap berpegang pada kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia yang gencar mempopulerkan kebenarannya masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya berikan waktu beberapa saat kepada masing-masing kita untuk melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa Sorgawi, inilah kami umat-Mu yang sudah melakukan pengakuan dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu. Dengar dan sahutilah kami umat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, dengarkanlah jaminan pengampunan dosa untuk kita sekalian yang terambil dari Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-43. Firman Tuhan berbunyi, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Marilah kita sekali lagi datang menghampiri Tuhan dalam doa kita. Dan mari kita berdoa, dan dalam doa syafaat ini kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT dan NTB,
pasca bencana alam yang menimpa mereka. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau Bapa yang baik. Engkau selalu memposisikan dirimu sebagai gembala yang baik, menuntun kami dalam kami mengarungi perjalanan hidup ini. Engkau selalu mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Engkau selalu melindungi kami. Engkau selalu beserta dengan kami, memberikan kekuatan dan penghiburan. Sehingga kami sungguh merasakan di dalam Engkau ya Bapa, hidup kami sangat terjamin. Kami bersyukur bukan hanya untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati, yang bisa membuat kami tertawa, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Tapi kami mau belajar mengikuti firman-Mu yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka saat ini Bapa, kami selaku umat-Mu juga bersyukur untuk berbagai kesulitan, berbagai pergumulan, berbagai penderitaan, berbagai musibah yang boleh kami alami dalam hidup ini, yang kembali menyadarkan kepada kami bahwa inilah kehidupan. Kami selalu diperhadapkan dengan berbagai resiko kematian. Namun kami bersyukur karena kematian di dalam Kristus menurut firman-Mu bukanlah kerugian, tetapi keuntungan. Bahkan kami boleh bersuka cita karena selagi kami masih hidup, kami sudah dijamin dengan keselamatan yang kekal. Sehingga kami tahu dengan pasti, kami yakin dengan pasti, ketika Tuhan Engkau membongkar kemah kehidupan kami di bumi ini, kami tahu kemana kami akan pergi. Itulah kami akan ke sorga. Kami akan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan dalam kekekalan. Kami bersyukur ya Bapa bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ada di NTT, yang ada di NTB. Pasca musibah yang mereka alami, yang membuat mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan kesempatan untuk bisa beraktivitas dengan lancar. Kami bersyukur ya Bapa karena kami percaya di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Di dalam Tuhan selalu ada solusi yang terbaik. Kami juga bersyukur ya Bapa jika sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami dengan berkat-berkat kehidupan. Kami boleh diberikan panjang umur dengan kami bisa menikmati hari ulang tahun kelahiran kami, tapi juga hari ulang tahun pernikahan kami. Kami bersyukur karena di dalam Tuhan Engkau memberikan kesempatan untuk hidup lebih lama. Engkau memakai kami menjadi saksi-Mu untuk menyatakan akan cinta kasih-Mu, akan karya keselamatan-Mu bagi dunia ini, supaya hidup kami bukan hidup lagi untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan dan hidup untuk sesama. Kami berdoa ya Bapa menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, khususnya untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT dan di NTB. Biarlah kuasa dari sorga yang akan menaungi mereka, memberikan kepada mereka penghiburan sejati, memberikan kepada mereka sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah berbagai kehilangan mereka, tetapi juga memberikan kepada mereka tuntunan dan pertolongan agar mereka kembali boleh bangkit dan menghadapi kehidupan yang normal seperti sedia kala. Kami percaya bahwa Engkaulah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami umat-Mu. Maka biarlah itu yang terjadi bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT dan di NTB. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami khususnya yang beribadah melalui Christ Chapel Kupang. Tuhan Engkau kiranya yang menolong mereka, memberkati mereka, supaya mereka terus memandang
kepada Allah dalam Kristus Yesus, yang menjadi jaminan yang sejati, pengharapan yang abadi, yang tidak pernah akan membiarkan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan masing-masing kami ya Bapa, di dalam kami menjalani kehidupan yang sedang dilanda dengan krisis global, krisis kesehatan karena pandemi COVID-19. Biarlah Engkau yang memberikan kepada kami perlindungan, memberikan kepada kami pengharapan, bahwa Tuhan Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau melindungi kami, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, dan Engkau akan membawa kami selalu aman dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah ya Bapa untuk rumah tangga kami masing-masing. Berkati suami kami, berkati istri kami, berkati anak-anak kami, berkati orang-orang tua kami, para lansia. Agar biarlah di dalam menjalani kehidupan ini, kami tetap hidup hanya dengan berfokus kepada Allah dalam Kristus Yesus, yang memberikan kepada kami kepastian, tetapi juga damai sejahtera yang sejati. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu untuk pemberitaan firman-Mu pada saat ini, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Heinz Wokas. Biarlah dalam hikmat dan kuasa-Mu, Engkau berkarya melalui hamba-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kebenaran Tuhan, kebenaran yang kekal, yang memberikan kekuatan, memberikan jaminan penghiburan dan sukacita yang sejati. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi syukur kami, syafaat kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, sekarang kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat 23, yang menjadi penuntun bagi kita di dalam memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kita. Firman Tuhan berbunyi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita memberi, kita menyanyikan lagu For the Cause. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri dan kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini, yang membuat kami boleh hidup dalam kecukupan, bahkan berkelimpahan. Kami mampu untuk melakukan ini dan itu, pergi ke sana dan kemari, memiliki ini dan itu. Semuanya semata-mata karena kebaikan-Mu yang sudah memberkati hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami belajar untuk meresponi kebaikan-Mu dengan kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan. Memang jumlahnya tidak sebanding Bapa, tapi kami memberikan dengan dorongan hati yang tulus dan ikhlas kepadamu. Karena kami percaya Engkau melihat esensi dari persembahan ini adalah hati kami
yang rindu untuk berbuat bagi Tuhan, yang rindu untuk berbuat bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau terima persembahan syukur kami dan persepuluhan kami. Pakailah itu ya Bapa untuk berguna dalam pekerjaan-Mu yang begitu luas di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus melalui Christ Chapel Manado maupun Christ Chapel Kupang. Berkati ya Bapa setiap kami yang sudah memberi. Berkatilah dalam kehidupan kami pribadi, bersama dengan keluarga kami, dalam setiap usaha, pekerjaan, profesi, bisnis kami, terlebih dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Dan di atas semuanya itu ya Bapa, kami bermohon kepadamu, mampukanlah kami dalam dinamika hidup ini, agar dalam ketaatan dan kesetiaan kami terus dimampukan oleh Tuhan di dalam mempersembahkan tubuh kami, kehidupan kami ini selaku persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Karena menurut firman-Mu sesungguhnya itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Hain Wokas. Kepada hambanya saya persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Satu sukacita bagi kita semua di hari ini, Tuhan memperkenankan kita untuk kembali boleh bersekutu, memuji dan memuliakan namanya. Setelah 1 minggu kita boleh merayakan Paskah, saya berharap hari ini pun kita masih dilingkupi dengan sukacita Paskah itu. Karena sejatinya ketika kita membaca di Alkitab, menyaksikan bagaimana narasi itu diberikan pada kita melihat bagaimana perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya setelah momen kebangkitannya. Itu kemudian terus memunculkan sukacita tersendiri kepada murid-muridnya. Dan saya berharap kita pun memiliki sukacita itu ketika pagi ini kita datang bersekutu bersama. Walaupun saya juga menyadari, terutama untuk rekan-rekan yang dari Christ Chapel Kupang yang pagi hari ini berkesempatan mengikuti ibadah dengan kami di Christ Chapel Manado, saya sangat mengerti situasi yang sedang Bapak Ibu alami. Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang berupaya untuk mengatur kehidupan Bapak Ibu setelah beberapa hari mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, setelah bencana yang Bapak Ibu alami. Saya tahu ini bukan suatu hal yang mudah, tetapi di balik bencana yang kita sudah sama-sama saksikan dan Bapak Ibu alami, kita kemudian bersyukur melihat bagaimana Tuhan memelihara kita. Tuhan menggerakkan kita sebagai satu tubuh Kristus untuk saling memerhatikan satu dengan yang lain. Kita boleh saling kemudian membagikan berkat. Walaupun saya juga mengetahui setelah beberapa hari setelah peristiwa yang dialami, kita juga mendengarkan kabar ternyata ada juga orang-orang yang dekat dengan kita yang kemudian dianggap yang menjadi korban dan dinyatakan meninggal. Ini saya tahu merupakan suatu kehilangan yang mendalam bagi keluarga, dan sekali lagi ini menjadi kesempatan kita sebagai satu tubuh Kristus untuk kita boleh sama-sama menunjukkan kasih kita dan kita boleh saling memerhatikan satu dengan yang lain. Dan di pagi hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu juga mau datang dengan segala keberadaan Bapak Ibu dengan hati yang penuh ungkapan syukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita sekali lagi boleh beribadah, memuji, dan meninggikan namanya. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Tuhan yang terus berdaulat dalam segala keberadaan hidup kami. Tuhan yang mengizinkan kami untuk mengalami hal-hal yang baik di mata kami, tapi Tuhan juga yang mengizinkan hal-hal yang kami anggap mungkin adalah suatu kesulitan. Tapi kami juga bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami boleh melihat itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kami, untuk kami boleh terus melihat bahwa memang hanya dalam Tuhanlah kami menemukan sukacita kami, damai sejahtera, dan rasa aman yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami sungguh berterima kasih. Setelah 1 minggu kami boleh beraktivitas, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah. Dan saat ini secara khusus Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar Tuhan yang memberkati momen di pagi hari ini.
Tolong kami Tuhan, berikan kami pengertian. Tapi lebih pada itu, tolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti yang Bapak Ibu telah ketahui, sudah sejak minggu yang lalu telah diinformasikan kepada Bapak Ibu bahwa hari ini kita akan memulaikan seri eksposisi kita yang baru yang diambil dari kitab 2 Samuel. Yang seperti Bapak Ibu ketahui sebenarnya kalau tidak salah sudah setahun lebih, beberapa bulan, kita sebenarnya telah menyelesaikan 1 Samuel gitu ya. Tapi kemudian ada keputusan untuk kita coba membaca dari bagian Alkitab yang lain. Kita sudah sempat membaca dari Filipi, kemudian dari Tesalonika. Dan sekarang kita kembali diberikan kesempatan untuk kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Samuel. Yang kali ini kita akan melanjutkan bagian yang telah kita tinggalkan cukup lama ya, setahun lebih. Dan sekarang kita lanjutkan untuk bagian 2 Samuel. Nah tentu karena ini sudah cukup lama, saya tahu walaupun Bapak Ibu yang terus setia mengikuti kebaktian tiap minggu di Christ Chapel, tapi namanya kita manusia, pasti ada banyak hal karena waktu yang begitu panjang kita mulai lupa apa yang kita pelajari. Nah karena itu di pagi hari ini, sebelum saya membaca dan membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua, saya sedikit mau mengajak Bapak Ibu untuk kembali boleh melihat beberapa elemen penting dari kitab 1 Samuel, dengan harapan itu boleh menolong kita mengingat kembali bagian-bagian besar dari 1 Samuel, dan kita sekarang hubungkan dengan apa yang akan kita pelajari di pagi hari ini dan minggu-minggu yang akan datang. Bapak Ibu tentu ingat bahwa ketika kita belajar 1 Samuel, ada satu tokoh penting yang pertama yang diperkenalkan di kitab tersebut. Siapa lagi kalau bukan Samuel, Bapak Ibu ya. Dan di kitab 1 Samuel ini sendiri setidaknya ada tiga tokoh penting, walaupun ada tokoh-tokoh yang lain juga. Tapi tiga tokoh ini yang seperti menjadi sentral perhatian kita ketika membaca 1 Samuel. Mereka adalah Samuel itu sendiri, Raja Saul, dan tentunya Daud. Dan kita kemudian kenal sebagai Raja Daud. Nah, ketiga nama ini, kemudian kalau kita memerhatikan struktur dari kitab 1 Samuel, kita kemudian melihat itu ada sebagai satu urutan gitu ya, yang kemudian menjadi kisah yang diceritakan oleh penulis 1 Samuel, di mana di awal 1 Samuel ini diceritakan tentang kisah hidup dari Samuel, dan setelah itu kita tahu apa yang menjadi tugas yang diberikan Tuhan kepada Samuel untuk akhirnya seperti quote-unquote mempersiapkan transisi kepada pemerintahan yang sekarang jadi monarki atau kerajaan dari Israel itu sendiri. Dan setelah raja pertama dari Israel yaitu Saul itu kemudian telah diordain, sekarang di akhir 1 Samuel kita kemudian ingat tentunya ya kisah bagaimana pertentangan antara Saul dan Daud, bagaimana Saul yang berusaha mengejar-ngejar Daud untuk kemudian mau dibunuh. Sehingga kita lihat itu kemudian kisahnya itu kemudian bergantian menceritakan tentang Saul, Daud, dan ditutup dengan kematian dari Saul. Nah, ketika sekarang kita beralih perhatian kita kepada kitab 2 Samuel, tentunya kita sudah tahu siapa yang menjadi tokoh utama dari pembahasan di 2 Samuel. Kita tahu ini adalah kita bersama percaya bahwa seluruh Alkitab itu menceritakan tentang Allah sebagai tokoh utama. Tetapi khusus untuk 2 Samuel kita juga belajar ada satu tokoh yang menjadi highlight dari kitab ini. Siapa lagi kalau bukan Raja Daud itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari karakter-karakter yang sudah saya sebutkan ini, tentu kita juga nggak boleh melupakan apa yang menjadi tujuan dari penulisan dari kedua kitab ini. Karena kalau kita tidak memerhatikan tujuan ini, kita hanya akan berfokus pada karakter-karakter itu, tapi kita lupa mengapa cerita ini kemudian ada, kenapa kemudian kitab ini kemudian ada. Ya, setidaknya ada dua hal besar yang sudah juga saya sebutkan tadi di awal ya, yang menjadi fokus dari 1 Samuel itu sendiri. Itu pertama berbicara tentang bagaimana kemudian kerajaan Israel itu kemudian mulai di-establish, mulai didirikan, dan bagaimana itu prosesnya, kita tahu ya. Dan di bagian kedua itu, kemudian kita menemukan bagaimana Raja Daud yang akhirnya ditetapkan Tuhan untuk menggantikan Saul, kemudian itu akhirnya dia diceritakan sedemikian rupa dalam satu rangkaian cerita untuk menunjukkan bagaimana Daud ini kemudian dipersiapkan menjadi raja untuk menggantikan Saul. Nah,
Itu untuk 1 Samuel. Bagaimana dengan 2 Samuel? Nah, 2 hal ini harus menjadi perhatian kita, dan saya berharap inilah yang akan terus kita perhatikan, yang akan memandu kita dalam semua perenungan yang kita lakukan di kitab 2 Samuel. Karena ini adalah 2 tema yang sangat penting dari 2 Samuel. Yang pertama adalah nanti kita akan temukan bagaimana Tuhan kemudian menunjukkan ada yang namanya Davidic Covenant. Jadi perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Daud. Dan ini menjadi perjanjian yang sangat penting dalam sejarah keselamatan yang kita pelajari di Alkitab. Dan hal yang kedua yang kita juga pelajari adalah bagaimana kemudian Tuhan menjanjikan yang namanya Mesias. Kita akan lihat dengan jelas di 2 Samuel ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa yang menjadi sorotan di 2 Samuel ini adalah tentu Raja Daud itu sendiri ya. Dan ketika kita perhatikan baik-baik bagaimana cara penulis menggambarkan Raja Daud di 2 Samuel ini, kita melihat Raja Daud kemudian diceritakan sebagai seorang pemimpin yang heroik ya, yang dia berlaku sebagai seorang pahlawan karena dia juga yang menunjukkan bagaimana dia seperti mau menyatukan Israel gitu, yang sempat terpecah belah karena ada yang mendukung Saul tentunya, dan sekarang ada peralihan yang sekarang kemudian mendukung Daud sebagai raja mereka. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita diatur untuk membaca dari 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 16, Bapak Ibu. Nah, tetapi untuk mengerti bagian ini sendiri, tentu tadi saya sudah memberikan sedikit pengantar, mengulang apa yang kita sempat pelajari di 1 Samuel. Nah, tetapi untuk mempelajari bagian ini secara khusus, perikop ini secara khusus, Bapak Ibu, tentu kita tidak bisa langsung lompat ke bagian ini. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu, coba kita mundur dan kita coba pelajari jejak-jejak yang diberikan oleh penulis 2 Samuel untuk menolong kita mengerti apa yang akan kita baca. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu, memang kita nggak usah mundur terlalu jauh sampai di awal Samuel, tapi minimal kita mundur di 1 Samuel 30 untuk menunjukkan pada kita apa sebenarnya yang sedang akan kita pelajari di bagian 2 Samuel 1 ini. Karena sebenarnya 2 Samuel 1 ini adalah kelanjutan dari kisah yang kita temukan di 1 Samuel 30. Nah, tetapi Bapak Ibu, untuk mengerti 1 Samuel 30 ini sendiri, tentu tadi saya sudah juga sampaikan bahwa di akhir kitab 1 Samuel, itu seperti kisah Daud dan Saul, kemudian diceritakan secara bergantian. Nah, sehingga untuk mengerti 1 Samuel 30, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk mundur sedikit sampai ke 1 Samuel 27. Karena menurut saya ini adalah bagian yang sangat signifikan untuk kita pelajari bersama, dan dengan harapan informasi yang kita temukan ini boleh menolong kita menggali bagian dari 2 Samuel 1. Nah, Bapak Ibu mungkin sebagian masih ingat ya, bahwa setelah Daud itu kemudian dikejar-kejar oleh Saul, ada satu situasi di mana akhirnya Daud itu dikatakan seperti membelot. Nah, membelot kemana Bapak Ibu? Diceritakan di 1 Samuel 27, dia kemudian membelot kepada salah satu raja di Filistin yang bernama Raja Akis. Nah, Raja Akis ini kemudian yang memberikan satu wilayah kepada Daud untuk didiami bersama dengan istri dan 2 istrinya yang diceritakan, dan tentunya bersama dengan tentara-tentara Daud. Itulah wilayah yang bernama Ziklag. Nah, ini menjadi wilayah penting karena itu juga akan kita temukan penjelasan nanti akan kita temukan di 2 Samuel 1. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, apa yang terjadi setelah Daud ini kemudian membelot kepada Akis, ya tentu dia harus menjadi semacam pelayan gitu ya. Walaupun sebenarnya status dari Daud di bagian ini kalau kita ingat, dia sebenarnya sudah adalah sebagai raja yang telah diurapi. Tapi memang dia belum bisa langsung menjadi raja gitu ya, karena situasi dengan Saul waktu itu. Nah, Bapak Ibu, diceritakan dan disampaikan di 1 Samuel 27 bahwa Daud itu tinggal di wilayah yang menjadi wilayah kekuasaan Raja Akis itu selama 1 tahun 4 bulan. Nah, tentu ini bukan waktu yang singkat Bapak Ibu ya. Saya membayangkan kita saja yang sudah menjalani masa pandemi ini, kalau mau dihitung-hitung sudah 1 tahun berapa, mungkin 1 tahun 1 atau 2 bulan. Nah,
Bisa bayangkan, mungkin kita sekarang bisa relate dengan informasi yang diberikan di 1 Samuel 27, bahwa Daud sekarang sudah tinggal sekitar 1 tahun 4 bulan bersama-sama dengan Akis. Yang padahal sebenarnya dia adalah seorang raja yang sedang menanti untuk akhirnya dia sekarang bertata. Nah, lompat dari 1 Samuel 27 kita berpindah ke 1 Samuel 29, kita kemudian mendapatkan satu situasi di mana waktu itu karena status dari Raja Daud adalah sekarang pelayan dari Akis, tentu akhirnya Akis juga mengajak Saul kalau mau berperang harus dengan dia. Nah, tetapi ada satu situasi ternyata saat ingin berperang, nah tentu Raja Akis tidak berangkat sendiri ya, dia bersama dengan para panglima orang Filistin, dan ada satu kejadian, para panglima ini kok melihat, wah siapa ini yang ikut dengan Akis? Mereka mengenali bahwa ternyata itu adalah Daud, dan mereka bertanya kepada Akis, kenapa kamu bawa-bawa orang ini? Bukankah ini orang yang dibangga-banggakan oleh orang Israel? Mengapa sekarang dia ada dengan kamu? Akis yang sebenarnya yang dalam konteks itu dia sudah sangat percaya dengan Daud gitu ya. Kemudian akhirnya sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akhirnya harus menyuruh Daud pulang kembali ke Ziklag. Karena dia ditolak oleh para panglima orang Filistin untuk pergi berperang bersama-sama dengan mereka. Karena mereka tidak percaya dengan Daud. Di 1 Samuel 30 kita kemudian belajar apa yang terjadi. Saat Daud kembali ke Ziklag, dia menemukan bahwa orang Amalek telah membumi hanguskan Ziklag. Ziklag dikatakan telah dikalahkan, dibakar habis. Dan yang lebih parah lagi, semua dijarah dan kedua istri dari Daud juga ditawan bersama-sama dengan orang Israel yang mengikuti Daud. Ini adalah pukulan yang luar biasa buat Daud. Dan kita ingat bagaimana Daud dalam situasi itu, dia akhirnya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus mengejar gerombolan ini? Apakah aku harus menyusul mereka dan melepaskan para tawanan yang mereka tawan? Tuhan bilang, kejar mereka, karena kamu akan mengalahkan mereka. Dan singkat cerita, Daud kita lihat dengan tentaranya yang sangat terbatas, jumlahnya hanya ratusan, tapi karena Tuhan beserta mereka, Daud kemudian bisa mengalahkan orang Amalek dan kemudian mengambil jarahan dan kemudian itu dibagi-bagikan. Nah, itu kira-kira gambaran gitu ya. Dan sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, di ujung 1 Samuel, yaitu di 1 Samuel 31, cerita kemudian berpindah, sekarang fokusnya kepada Saul. Dan Bapak Ibu, apa yang kita temukan di 1 Samuel 31 tentunya bukanlah hal yang menyenangkan, bukan hal yang indah. Karena kemudian kita menemukan fakta bahwa Saul yang adalah orang yang diurapi Tuhan menjadi raja pertama orang Israel, kemudian itu dibunuh. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, saya waktu baca bagian ini saya nggak habis pikir bagaimana cara mati dari seorang Saul. Dikatakan bahwa mereka yang adalah orang Filistin tentunya ya, itu memancung kepala Saul. Bapak Ibu bisa bayangkan itu ya, udah tidak ada kepala, tapi bukan berhenti di situ. Kemudian badannya ini kemudian dibawa ke kuil mereka dan dikatakan bahwa kemudian mayatnya ini dipaku di tembok kota Bet-Sean. Bapak Ibu bisa bayangkan situasi itu, orang yang diurapi Tuhan, tapi kemudian mengalami satu hal yang tragis. Tapi ini ada satu potongan cerita yang penting yang tidak bisa kita biarkan begitu saja, karena ini akan menjadi satu petunjuk ketika kita itu membaca bersama bagian dari 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 16. Bahwa di menit-menit sebelum Saul mati, dia sempat meminta kepada pembawa senjatanya untuk membunuh dia. Karena dibilang, kalau sampai saya itu kemudian ditangkap oleh orang Filistin ini, pasti mereka akan memperlakukan aku sebagai permainan. Dikatakan seperti itu di Alkitab. Sehingga Daud bilang, bunuh aku, supaya saya jangan dipermainkan. Tapi Alkitab mencatat, pembawa senjata dari Saul ini, tidak berani melakukan itu. Di Alkitab bahasa Indonesia dikatakan bahwa ia sangat segan.
atau terjemahan Alkitab yang lain dan terjemahan bahasa Inggris mengatakan bahwa pembawa senjata ini sangat takut. Tentu ini hal yang tidak main-main. Mana mungkin dia membunuh orang yang diurapi Tuhan, yang statusnya adalah sebagai raja dia juga. Nah, dan sekarang Bapak Ibu, mari saya ajak Bapak Ibu untuk membaca dari 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 16. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran, bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, 'Ya tuanku.' Ia berkata kepadaku, 'Siapakah engkau?' Jawabku kepadanya, 'Aku, seorang Amalek.' Lalu katanya kepadaku, 'Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa.' Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang," yaitu sebenarnya a crown ya, "yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku." Ayat 11. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau, orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, 'Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan.'" Sampai sejauh itu pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami telah membaca firman-Mu yang tidak mengandung kesalahan, dan saat ini kami akan merenungkannya. Tolonglah kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang membuka hati kami, sehingga kami diberikan pengertian, kami diberikan sukacita ketika kami membaca bagian ini, ketika kami menemukan janji-janji Tuhan. Tapi kami juga ditolong ketika Tuhan mendapati kami mulai menyimpang ke kanan dan kiri, dan biarlah perintah-Mu dan firman ini boleh kami responi. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur berterima kasih. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu belajar, ini ada satu semacam gaya menulis yang terus kita akan temukan ketika kita itu membaca kisah-kisah yang dituliskan di Perjanjian Lama. Nah, ini namanya sangat teknis, yaitu chiastic structure atau struktur chiastic gitu ya, yang selalu menjadi ciri khas dari kisah-kisah yang kita temukan di Perjanjian Lama. Bapak Ibu bisa temukan di banyak tempat di Perjanjian Lama. Dan menarik Bapak Ibu, kalau kita baca dan kita pelajari lebih jauh, ternyata bagian awal, setidaknya ada 4 pasal di 2 Samuel ini, itu kemudian diatur sedemikian rupa sehingga berwujud sebagai chiastic.
Nah, Bapak Ibu, saya mau sedikit menjelaskan kalau chiastic itu ada yang menggunakan analogi seperti kalung atau rantai di mana ketika itu bertemu gitu ya, di mana sisi bagian-bagiannya itu sebenarnya kayak berpadanan gitu Bapak Ibu ya. Dan ada satu titik di mana itu menjadi semacam titik sentral. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatikan, nanti Bapak Ibu bisa buka-buka Alkitab Bapak Ibu, terutama yang bawa Alkitab printed, dan kita coba lihat sama-sama. Ini ada bagian-bagian yang paralel ya, yang kita temukan di 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 16 itu ternyata itu paralel dengan apa yang kita temukan di 2 Samuel 4. Yaitu kalau tadi yang di 2 Samuel 1 itu berbicara tentang bagaimana Daud kemudian itu mengeksekusi pembunuh dari Saul. Nah, di bagian di 2 Samuel 4 itu kita juga menemukan bagaimana juga Daud itu mengeksekusi pembunuh dari anak Saul gitu ya. Isi-Boset gitu ya. Nah, terus setelah itu ada struktur selanjutnya itu Daud itu kemudian setelah nanti kita akan baca minggu depan, Daud kemudian itu lament, dia itu meratapi kematian dari Saul dan Yonatan. Nah, apa juga yang kita temukan? Nanti Bapak Ibu akan temukan di 2 Samuel 3, bagaimana juga Daud itu meratapi Abner. Siapa Abner? Dia sebenarnya adalah panglima dari Saul gitu ya Bapak Ibu ya. Dan setelah itu kita akan melihat bagaimana pertentangan antara keluarga Daud dan Saul yang masih berlangsung di pasal 2, dan itu juga yang kita temukan di pasal 3, bagaimana Yoab dan Abner kemudian ada pertentangan di situ. Nanti kita akan baca ada kisahnya karena si Abner itu membunuh salah satu saudara dari Yoab gitu ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Di struktur itu 3 cerita paralel kemudian bertemu di satu titik yang sangat singkat. Yang mungkin kebanyakan kita hanya akan melewati bagian itu begitu saja, padahal bagian itu begitu penting ketika kita itu memahami apa yang diceritakan di 2 Samuel. Apa bagian yang saya maksud? Itulah bagian yang menceritakan tentang keluarga Daud di 2 Samuel 3 ayat 2-5 yang menceritakan bagaimana anak-anak Daud. Jadi apa sebenarnya yang kita bisa tarik dari observasi ini Bapak Ibu? Betapa 2 Samuel ini kemudian menegaskan bahwa memang sekarang tampuk kepemimpinan itu kemudian telah diserahkan kepada Daud. Dan ini adalah hal yang sangat penting Bapak Ibu. Nah, ketika kita memahami 2 Samuel ini Bapak Ibu, kita jangan lupa bahwa ini adalah satu cerita yang di dalamnya adalah narator yang menolong kita memahami cerita yang kita pelajari. Nah, mari kita coba perhatikan bagaimana petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan oleh narator ini ketika kita membaca bagian yang lebih lanjut. Nah, dikatakan bahwa ada informasi waktu Bapak Ibu ya. Dikatakan bahwa Daud ini telah tinggal 2 hari di Ziklag. Jadi setelah dia dikatakan di 1 Samuel 30 itu setelah berhasil mengalahkan ya Amalek, sekarang dia kembali ke Ziklag, balik lagi. Nah, setelah dia sudah 2 hari di sana, itu kemudian dikatakan ada seorang dari tentara dari pihak Saul itu kemudian datang. Nah, digambarkan bahwa tentara ini dia dengan pakaian yang terkoyak-koyak dan ada tanah di atas kepalanya. Nah, kita tentu tahu ketika kita baca apa yang dituliskan di Perjanjian Lama bahwa gambaran seperti ini menunjukkan ada satu duka yang mendalam yang sedang dialami. Nah, tentara ini ketika tiba dia ketemu dengan Daud, dia kemudian sujud ke tanah dan menyembah Daud. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa harus dikasih tahu ada 2 hari gitu ya? Apa signifikansi dari informasi ini? Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu untuk menunjukkan ada satu hal yang penting, dan itu konsisten dengan apa yang terjadi sebelumnya Bapak Ibu. Karena dikatakan kalau misalnya perhitungan gitu ya, ada yang menunjukkan bahwa jarak yang kemungkinan telah ditempuh oleh tentara ini sekitar 80 km. Jadi itu masuk akal kalau sehari misalkan dia berjalan atau berlari sejauh 20-an kilometer. Jadi masuk akal dia sudah pada sekitar 2-3 hari tiba di Ziklag gitu Bapak Ibu ya. Untuk memberitakan apa? Untuk memberitakan tentang kematian dari Daud. Jadi ada yang mengatakan bahwa kemungkinan ketika Daud itu tiba di Ziklag ya. Daud tiba di Ziklag, Saul itu sebenarnya sudah mati. Dan itu konsisten dengan apa yang kita pelajari di 1 Samuel 31 Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini yang menarik Bapak Ibu ya.
Waktu tentara ini sampai, dia langsung sujud menyembah dan dia langsung mengenali siapa orang yang dia temui, yaitu Daud. Bapak Ibu, sebenarnya saya sedang bertanya-tanya di sini, kok bisa dia dengan cepat mengenali ya? Apa karena memang Daud ini begitu terkenal? Ya, dan tentu memang dia sangat terkenal. Atau ada maksud lain dari penulis yang sedang ingin disampaikan kepada kita pembaca ketika kita membaca narasi ini? Apa yang sedang mau disampaikan oleh penulis? Mari coba kita perhatikan perlahan-lahan. Nah, ketika tentara ini ketemu dengan Daud, dia kemudian diinterogasi ya oleh Daud. Ditanya, dari mana? Dari mana engkau? Dia kemudian mengatakan bahwa dia itu lolos dari tentara Israel. Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita bilang membaca dikatakan lolos itu seolah-olah gimana ya? Konotasinya lain gitu ya. Cara kita mengerti lolos berarti itu sedang ada perkelahian atau apa, terus akhirnya dia bisa akhirnya keluar dari situ. Nah, saya pikir ini terjemahan yang lebih masuk akal sepertinya kalau baca di terjemahan bahasa Inggris dikatakan respons dari tentara ini dibilang seperti I have escaped. Berarti saya telah melarikan diri from the camp of Israel. Jadi mungkin ya betul dalam keadaan yang sedang genting suasananya, dia melihat wah ini sudah tidak akan beres, akhirnya dia itu melarikan diri keluar dari peperangan itu. Nah, Daud tidak berhenti di situ, dia kemudian melanjutkan interogasinya. Dia tanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku. Tentara ini kemudian menceritakan yang kita bisa baca di ayat 4, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat, di 1 Samuel, pertanyaan yang sejenis pun kita temukan. Kalau Bapak Ibu ingat, waktu ada satu orang yang berlari membawa pesan kepada Eli tentang apa yang terjadi kepada anak-anaknya, itu juga yang dilakukan oleh Imam Eli. Dia bertanya, apa yang terjadi? Kira-kira seperti itu ya nuansanya ya, walaupun tidak persis sama. Bapak Ibu, setelah pertanyaan itu diajukan oleh Imam Eli, itu kemudian menandakan ada satu akhir dari keimaman gitu ya. Karena semua anak-anaknya mati. Dan sekarang ketika pertanyaan itu diajukan oleh Daud, apa yang terjadi? Kalau tadi ada imam yang kemudian telah berhenti, sekarang kemudian ada satu royal house gitu ya. Kerajaan yang habis karena sampai anak yang sebenarnya dibayangkan akan menjadi pewaris tahta dari Saul, kemudian juga sudah mati. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika kita menyaksikan apa yang respons yang diberikan oleh tentara ini di ayat 4, kita melihat bahwa semua yang disampaikan di bagian ini adalah benar. Benar ya, Saul sudah mati, Yonatan juga sudah mati, dan rakyat yang jadi berperang tentunya banyak sudah mati. Nah, tetapi ini yang menarik Bapak Ibu. Daud kemudian melanjutkan juga di ayat ke-5. Dan ketika kita tiba di ayat sini, saya langsung tergoda untuk langsung memberikan semacam petunjuk kepada Bapak Ibu tentang apa sedang dialami oleh Daud itu sendiri ya. Dia seperti kurang puas dengan penjelasan itu, dia kemudian tanya lebih jauh. Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Bapak Ibu bisa temukan di ayat 6-10 bagaimana penjelasan dari orang ini ya. Begitu detail dia sampaikan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita baca, kita pasti langsung geleng-geleng kepala dan kita langsung bilang, bohong. Orang ini berbohong. Kenapa kita bisa tiba di kesimpulan seperti itu? Karena cerita yang dia berikan itu berbeda dengan apa yang kita temukan di 1 Samuel 31. Tapi ini yang menarik Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ya. Penulis dari 2 Samuel ini ternyata meninggalkan petunjuk-petunjuk kepada kita untuk kita akhirnya boleh mengevaluasi apa yang kita baca di 2 Samuel 1 ini. Apa petunjuk yang ditinggalkan? Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik, jangan ditutup dulu Alkitabnya. Di ayat 5, 6, dan 13 ada satu frase yang diulang sampai 3 kali. Dikatakan seperti ini, orang muda yang membawa kabar kepadanya itu. Sampai 3 kali diulang Bapak Ibu. Tentu kalau kita sudah belajar gitu ya, kita tahu bahwa pengulangan-pengulangan seperti ini yang kita temukan terutama di kisah di Alkitab, ini menunjukkan sesuatu. Dan ini sampai 3 kali diberikan pengulangan, tentu kita akan bertanya, apa arti dari ini semua?
Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa jangan lupa bahwa kisah yang kita baca ini seperti ada narator di dalamnya ya, yang menolong kita memahami kisah yang sedang disampaikan. Nah, dan narator ini kemudian memberikan banyak petunjuk kepada kita sehingga kita itu terus ingat bahwa laporan yang diberikan oleh tentara ini kepada Daud itu hanyalah laporannya. Perhatikan nih Bapak Ibu. Laporan itu hanya sekedar laporan yang diberikan kepada Daud yang tentunya di dalamnya itu setelah kita bandingkan dengan tadi sudah saya sampaikan di ayat 6 dan 10, kita bandingkan dengan 1 Samuel 31, begitu banyak perbedaan. Dan akhirnya kita bisa dengan berani menyimpulkan bahwa orang ini berbohong. Bapak Ibu, di ayat ke-10, kita bisa dengan pasti mengatakan bahwa dari cara orang ini menjelaskan situasi ini kepada Daud, kita bisa lihat motivasi dari dia sebenarnya hanyalah untuk mendapatkan, ingin mencari hadiah atau ingin mencari semacam reward. Bayangkan Bapak Ibu, cara orang tentara ini mendeskripsikan bagaimana keputusan yang dia ambil sebelum dia membunuh Saul gitu ya. Kalau itu betul ya, karena kita sudah tahu sebenarnya tidak betul. Dia saya menggunakan kata-kata seperti ini. Sebab aku tahu, atau dalam bahasa Inggris bilang, because I was sure. Karena aku yakin si Saul ini nih, tidak dapat terus hidup. Jadi akhirnya saya itu membunuh dia. Bapak Ibu bayangkan ya, bagaimana dia begitu yakin bahwa Saul ini sudah akan langsung mati. Walaupun memang kondisinya sudah tragis seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi dari apa yang saya sampaikan tadi, kita langsung bisa makin yakin bahwa memang si tentara ini seperti seolah-olah memanfaatkan situasi. Dia tahu bahwa Daud ini sudah sangat dalam kondisi yang sulit, dikejar-kejar oleh Saul gitu ya. Dan mungkin saja kalau saya memberikan laporan ini kepada dia, bisa saja saya mendapatkan manfaat. Bisa saja saya nanti mendapatkan kedudukan. Bapak Ibu, ini lagi saya menarik sekali. Dan banyak mungkin dari kita ketika kita itu tiba di bagian ini ya, kita akan tergoda langsung melihat bahwa wah, betapa inilah realita juga yang kita sering temui dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang memanfaatkan situasi hanya untuk mendapatkan promosi jabatan, mendapatkan mungkin perhatian. Akhirnya dia menghalalkan berbagai cara, berbohong, merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba kita perhatikan selanjutnya ya. Di ayat pertama gitu ya, di 2 Samuel 1 ini, ada satu informasi yang diberikan kepada kita, yang mungkin kita tadi waktu baca kita begitu cepat beralih dari hal itu. Apa informasi tersebut? Dikatakan bahwa Daud itu sebelum dia ke Ziklag, dari mana dia Bapak Ibu? Dia itu memukul kalah orang Amalek. Nah dan sekarang kita diperhadapkan dengan situasi bahwa sekarang dia bertemu dengan seseorang yang mengaku telah membunuh Saul dan dia adalah orang mana Bapak Ibu? Dia bilang dia orang Amalek. Nah ini tentu kontradiksi Bapak ya dengan situasi yang baru saja dialami oleh Daud. Daud barusan memukul kalah berperang melawan Amalek, sekarang dia ketemu dengan orang yang seperti ini. Jadi sebenarnya salah satu hal yang kita bisa juga simpulkan bahwa saat Daud mengetahui bahwa ini adalah orang Amalek, saya bisa dengan yakin mengatakan bahwa sebenarnya dia juga mungkin curiga dengan orang ini dan mungkin dia tidak senang. Nah, Bapak Ibu, kita bersama-sama tahu bahwa berapa kali Tuhan, kalau bisa dikatakan ya, seolah-olah memberikan kesempatan gitu ya kepada Daud untuk kalau bisa langsung selesaikan saja Saul ini. Mungkin mau dibunuh. Itu dengan kacamata kita gitu ya. Tapi berkali-kali juga kita temukan kenyataan atau fakta bahwa Daud tidak pernah memanfaatkan situasi itu. Daud tidak membunuh Saul karena Daud tahu ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Bagaimana mungkin dia membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan? Nah Bapak Ibu, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu kembali melihat perikop yang kita baca dan lihat, perhatikan baik-baik plot yang kita baca tadi ya. Nah sebenarnya kalau kita perhatikan kisah yang kita baca tadi itu, kalau kita bisa susun ulang alurnya,
Itu sepertinya kalau menurut saya adalah itu ayat 1 sampai 10, kemudian dari 10 dia lompat ke 3 sampai 16 dan sebenarnya ditutup dengan ayat 11 sampai 12. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan struktur cerita yang kita baca tadi, nggak mungkin Daud itu menginterogasi setelah dia menginterogasi orang Amalek ini ya, setelah dia telah puasa sampai dibilang malam gitu. Rasanya tidak terlalu masuk akal gitu ya. Nah, tetapi saya tidak sedang mengatakan ini ada kontradiksi, tapi ini sebenarnya saya lebih melihat sebagai cara dari penulis 2 Samuel ini untuk menolong kita, untuk kita seperti rehat sejenak dan melihat kaitan satu dengan yang lain. Nah, karena itu saya mau coba menggunakan pendekatan seperti itu. Jadi kembali saya mau ajak Bapak Ibu dari ayat 10 kita lompat dulu ya ke ayat 13 dan kita perhatikan apa yang dilakukan Daud di bagian ini. Dia ternyata kembali menginterogasi tentara yang membawa laporan yang kita tahu palsu ini. Daud bertanya kepada orang ini, asalmu dari mana? Bapak Ibu perhatikan, ini bukan pertanyaan yang kali pertama ditanyakan oleh Daud. Ini sudah kali kedua ya. Dan tentara ini mengatakan, aku ini anak perantau, orang Amalek. Bapak Ibu perhatikan, ketika kita baca frase ini, kebanyakan dari kita mungkin hanya akan melihat itu sebagai informasi ya, bahwa dia orang perantau, dia orang Amalek. Tetapi Bapak Ibu, kita harus melihat implikasi dari statement ini, bahwa dia sebenarnya adalah orang yang sudah tinggal lama bersama-sama dengan orang Israel. Dan bahkan kita temukan informasi bahwa dia itu bergabung sebagai tentara dari Saul. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ketika dia mengatakan aku ini anak perantau orang Amalek, dia sebenarnya secara tidak langsung mengatakan dia itu sangat mengerti status dia. Status apa Bapak Ibu? Bahwa dia juga tunduk kepada hukum yang berlaku di Israel. Sehingga dia tahu betapa itu mengerikan untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan. Jadi dengan kata lain sebenarnya apa yang mau bisa kita tarik dari hal ini? Ini sebenarnya mau dikatakan bahwa kalau kamu tahu seperti itu, mana mungkin kamu membunuh Saul walaupun dengan keadaan yang sudah sekarat seperti itu. Nah sekarang coba perhatikan Bapak Ibu ya. Di ayat ke-14 bagaimana apa yang disampaikan oleh Daud kepada tentara ini. Sejalan dengan yang saya sampaikan tadi, Daud bertanya, bagaimana tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Bapak Ibu, tadi kalau Bapak Ibu masih ingat, saya sudah sedikit memberikan petunjuk gitu Bapak Ibu ya. Bahwa di 1 Samuel 31 kita juga menemukan situasi yang mirip gitu ya Bapak Ibu. Di mana Saul meminta pembawa perlengkapan perangnya untuk membunuh dia. Tetapi apa yang terjadi? Nggak berani orang itu karena dia tahu ini ya, bahwa ini tuannya ini diurapi Tuhan. Tapi ini menarik Bapak Ibu. Ini saya ketika memperhatikan sampai di bagian ini, saya menyaksikan apa yang disampaikan oleh tentara yang kepada Daud. Saya melihat, mendapatkan kesan bahwa Daud itu percaya kalau orang ini betul-betul membunuh Daud, telah membunuh Saul. Padahal kita tahu itu tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Nah sekarang Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa pembawa perlengkapan perang dari Saul itu kan, dia bilang bahwa dia itu sangat segan, sangat takut untuk melakukan itu. Karena dia tahu ini orang bukan orang sembarangan, saya ini siapa? Walaupun Tuhan saya dalam keadaan seperti ini, saya tidak punya keberanian untuk membunuh dia. Nah karena itu, karena bandingkan dengan jawaban dari tentara ini, orang Amalek ini, kita kemudian melihat bahwa tentara ini yang orang Amalek ini, yang menjadi pasukan dari Saul, dia sebenarnya tidak memiliki rasa takut. Rasa takut akan siapa? Pertama, dia tidak memiliki rasa takut kepada orang yang diurapi Tuhan sehingga dia bunuh. Tapi sebenarnya implikasi lebih jauh itu, dia tidak pernah memiliki rasa takut kepada Tuhan. Kenapa? Kan dia melanggar hukum Tuhan di bagian ini. Bapak Ibu, tentu ketika kita tiba di titik ini kita akan melihat bahwa ini adalah satu hal yang menjadi ironi. Karena orang muda ini, tentara ini yang mengaku-ngaku telah membunuh Saul demi mendapatkan reward atau hadiah dari Daud karena dia ingin memanfaatkan situasi, dia kemudian kehilangan hidupnya karena berbohong. Hanya demi mendapatkan perkenanan dari seorang, ya memang waktu itu adalah seorang raja yang belum mendapatkan kekuasaannya, dia berani berbohong.
tapi kemudian dia kehilangan hidupnya. Tentu ini suatu yang sangat memilukan. Tapi perhatikan ini Bapak Ibu. Kisah yang barusan kita baca tadi, itu bukanlah cerita tentang seorang yang berbohong, yang kemudian mati, kehilangan hidupnya, untuk mendapatkan hadiah. Bukan Bapak Ibu. Kita tidak sedang berbicara kisah seperti yang mungkin juga kita temukan di kisah-kisah lain gitu ya. Kita tidak mendekati kisah yang kita baca tadi itu, approach kisah yang kita baca tadi itu dengan cara kita itu seperti sedang membaca karya-karya klasik, di mana kita setelah membaca karya-karya klasik seperti itu, kita kayak mau mencari apa yang menjadi moral lesson dari cerita itu. Tidak Bapak Ibu. Ini adalah kisah yang begitu agung, begitu mulia, karena ini adalah kisah tentang Allah yang begitu maha mulia dengan rencananya yang tak akan mungkin gagal. Bapak Ibu sudah dikatakan disampaikan dari sebelum-sebelumnya bahwa judul khotbah saya di pagi hari ini adalah Breakthrough in God's Plan, atau sebuah terobosan dalam rencana Allah. Bapak Ibu, mungkin ini agak kontradiksi karena kita sebenarnya percaya bahwa namanya rencana Allah itu tidak ada yang namanya terobosan. Allah telah berencana, pasti dia akan menyelesaikan itu. Tetapi memang dalam kisah ini kita melihat ini seolah-olah ada semacam breakthrough, ada semacam terobosan. Karena kita lihat kemudian orang yang telah diurapinya, yaitu Daud ini, yang seolah-olah ini bertahun-tahun harus lari menjauh daripada tuannya yang sebenarnya adalah mertuanya juga. Sekarang kemudian seperti ada titik cerah. Bapak Ibu, ketika kita itu berada dalam posisi dari Daud, kita menyaksikan ke depan dengan semua yang dialami, kita seperti melihat ini sebagai satu jalan buntu. Tetapi ketika sekarang kita melihat dengan perspektif berbeda, kita melihat ke belakang, tapi sekarang kita bukan hanya sekedar melihat ke belakang, tapi kita melihat kisah ini secara utuh. Kita melihat ini sebenarnya adalah satu terobosan dari rencana Allah yang telah Tuhan tetapkan. Dan kita melihat bagaimana kemudian rencana ini terus berjalan, terus maju. Karena tidak ada orang yang mampu meniadakan rencana yang telah Tuhan tetapkan. Bapak Ibu, di episode sebelumnya kita melihat mulai ini menjadi titik signifikan di 1 Samuel 15 ya. Bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Saul untuk menghancurkan orang Amalek. Dan apa yang dia lakukan? Dia malah menjarah. Dan sangat kontradiksi dengan apa yang kita lihat sekarang. Ini seperti dikatakan ada seorang Amalek walaupun dia berbohong gitu Bapak Ibu ya. Isu kontradiksi karena akhirnya apa? Orang ini seperti menjarah Saul karena dia mengambil mahkota dan juga mengambil gelang ya, dan kemudian dipersembahkan pada Daud. Sangat kontradiksi ya. Hal yang kedua, Saul itu mengklaim bahwa dia telah membunuh semua orang Amalek seperti yang diperintahkan Tuhan, tapi kita tahu dia tidak melakukan itu. Dan Tuhan sangat murka dengan hal itu. Dan sekarang kita melihat apa? Satu orang Amalek yang klaim bahwa dia telah membunuh Saul. Padahal sebenarnya dia tidak pernah melakukan itu. Dan hal yang ketiga, perhatikan baik-baik. Saul itu mati karena dia itu gagal membunuh orang Amalek. Dan Saul yang adalah orang yang telah diurapi gitu ya, dia kemudian adanya mati. Dan sekarang kita melihat Daud, dia seperti sekarang berpindah ke pusat perhatian, ke central stage gitu ya. Daud, apa yang telah dia lakukan? Kita mendapatkan satu informasi yang sangat jelas bahwa dia itu mengalahkan orang Amalek, memukul kalah mereka. Dan satu pesan yang kita dapatkan dengan secara jelas bahwa sekarang Daud yang ada di Orapi itu, dia sudah akan dipersiapkan untuk menjadi raja. Dan satu konfirmasi bahwa memang bahwa Saul, dia bukanlah yang diurapi. Karena dia telah mati. Walaupun memang dia pernah diurapi. Bapak Ibu, tadi di awal pembacaan Alkitab kita di 2 Samuel 1 ini, ada satu informasi yang tadi sempat saya elaborasi begitu panjang. Bahwa Daud itu kembali ke Ziklag dan dia tinggal di sana selama 2 hari. Dan itu untuk menunjukkan situasi yang dialami oleh Saul bahwa Saul sudah mati, Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu, belum lama kita merayakan Paskah dan sebelumnya kita merayakan Jumat Agung. Pada saat Jumat Agung kita melihat dialah yang diurapi itu, the ultimate anointed one, Christ. Dia mati. Bukan karena pelanggarannya, bukan karena dosa-dosanya, tetapi karena dosa kita. Pengharapan itu kemudian kelihatan telah hilang. Tapi 2 hari kemudian, atau on the 3rd day, gitu ya, apa yang terjadi? He rose from the death. Kristus dibangkitkan. Dan kita juga menemukan bagaimana Paulus itu menggambarkan situasi kebangkitan Yesus itu. Di 1 Korintus 15 dikatakan bahwa Kristus bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh kitab suci. Nah Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan pengulangan-pengulangan yang tadi yang saya sampaikan ya, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Ini memang sifatnya interpretasi Bapak Ibu, tapi saya sangat sepakat dengan apa yang ditunjukkan, bahwa ketika kita menyaksikan informasi yang disampaikan di 2 Samuel 1, dalam konteks Daud yang sekarang dia bangkit menjadi raja setelah akhirnya Saul mati. Nah itu paralel dengan apa yang dialami oleh Kristus ketika dia bangkit pada hari yang ketiga. Menjadi raja, menang atas maut. Sehingga ada yang mengatakan ini seperti suatu prophetic pointer, gitu ya. Itu seperti telah digambarkan sejak dahulu kala, bisa saya katakan sejak dahulu kala karena sudah lama gitu, dan itu juga dialami oleh Yesus pada hari ketiga waktu dia bangkit. Bapak Ibu, bukankah ini suatu gambaran yang begitu indah untuk menunjukkan bagaimana Daud yang sekarang telah bangkit dan sekarang akan siap memimpin orang Israel. Dan kita lihat bagaimana dampaknya yang luar biasa kepada kerajaan Israel waktu itu. Dan itu juga paralel dengan apa yang kita lihat sekarang ketika Yesus bangkit dari maut. Dia kemudian menjadi raja. Dan kita sekarang mulai melihat kemuliaan dan dampaknya dalam kehidupan orang percaya. Memang sekarang seperti kelihatannya kita belum melihat itu dengan utuh. Tetapi kita tahu satu hari kelak. Pada hari itu kita akan melihat kemuliaan Tuhan begitu nyata. Karena apa? Karena dia bertahta. Bapak Ibu, bukan Raja Daud yang kita inginkan untuk menjadi raja kita dan dia sudah lama selesai. Tapi kita sebagai orang percaya yang hidup saat ini, kita terus menanti, menunggu akan datangnya true kingship yang itu hanya kita temukan di dalam Yesus. Semua janji yang Tuhan berikan itu kemudian kita temukan kesempurnaannya di dalam Kristus. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu terus merindukan hari itu? Apakah Bapak Ibu terus membayangkan hari di mana Kristus nanti bertahta dan bagaimana kemuliaannya dinyatakan kepada semua orang percaya? Dan kita yang saat ini sedang hidup menjalani hidup yang dipercayakan oleh Tuhan, apakah kita itu masih terus bersuka cita menantikan hari itu? Apakah kita menanti hari itu dengan penuh penantian? Dan kita sekarang mencari orang lain juga, membagikan kabar sukacita ini, sehingga mereka juga boleh menikmati janji yang telah kita temukan dalam Kristus. Untuk satu hari kelak, mereka juga bisa melihat kemuliaan yang akan Kristus tunjukkan. Kiranya ini boleh menjadi perenungan bagi kita saat kita menjalani hari-hari kehidupan kita, mulai hari ini dan sampai Kristus datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami sungguh terpesona dengan cara kerja Tuhan. Ya benar, janji-Mu itu tidak pernah berubah dan rencana yang telah Tuhan lakukan itu tidak akan pernah gagal. Kami mau terus percaya akan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan terus percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kami terus menanti akan Tuhan dengan penuh pengharapan. Kami bersyukur Tuhan untuk perenungan yang kami telah lakukan bersama di pagi hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati apa yang telah kami renungkan. Dan kami boleh persembahkan semuanya itu. Pujian hormat kami hanya kepada Tuhan. Karena kami melihat kemuliaan Tuhan dari perenungan firman-Mu. Ini doa kami kepadamu Tuhan.
terus tanamkan pada hati kami untuk kami boleh terus merindukan Tuhan. Menantikan hari di mana Tuhan datang kedua kali dan menunjukkan kemuliaan-Mu pada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Saya percaya melalui pemberitaan firman Tuhan tadi, setiap kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Baiklah, saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Jesus Shall Reign untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Umat Tuhan, marilah kita mengembalikan segala pujian, hormat, dan pengagungan kita kepada Allah Tritunggal dengan kita menyanyikan doksologi. Terpujilah nama Tuhan untuk pemeliharaannya sehingga kita boleh melaksanakan ibadah di pagi hari ini. Dan sebelum Bapak Ibu kembali ke rutinitas masing-masing, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, demikianlah ibadah Christ Chapel pada hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita, menyertai dan memberkati kita, terlebih khusus menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara kita yang tergabung dalam Christ Chapel Kupang. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.